Hanya dalam beberapa hari saja, miliarder asal India, Gautam Sandilal Adani, yang merupakan pemilik Adani Group, kekayaannya turun signifikan dalam sekejap. Hal ini terjadi karena laporan penipuan penjualan saham yang dituduhkan kepadanya. Mengutip BBC, Gautam Adani kehilangan kekayaannya sebesar 108 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.600 triliun rupiah. Ia bahkan terdepak dari 20 besar deretan orang terkaya di dunia. Padahal, Adani sempat menempati posisi orang terkaya di dunia ketiga setelah Bernard Arnault dan Elon Musk. Ia merupakan orang pertama Asia yang masuk deretan orang kaya ketiga di dunia versi Bloomberg dan menjadi miliarder di India. Lalu, siapa sebenarnya Gautam Adani? Gautam Adani merupakan pendiri dari Ketua Grup Adani, salah satu konglomerat bisnis terbesar di India. Gautam Adani dilahirkan di Ahmedabad, Gujarat, India pada tanggal 24 Juni tahun 1962. Ia merupakan anak dari pasangan Santilal Adani dan Santaben Adani dan memiliki 7 saudara. Ayahnya Adani hanyalah seorang pedagang tekstil. Adani menyelesaikan SMA di Set Chimandal di Ahmedabad. Setelah itu, ia mendaftar kuliah di Universitas Gujarat. Namun, sadar bahwa bidang akademisnya tak cocok dengannya, ia memutuskan putus kuliah pada tahun kedua. Adani kemudian pindah ke Mumbai, kota impiannya, pada tahun 1998 dan membawa 100 rupiah. Ia bekerja sebagai penyortir berlian untuk Mahindra Borders selama 2-3 tahun. Pada saat yang sama, ia mendirikan perusahaan pialang berlian sendiri di Zaveri Bazar, pasar perhiasan Mumbai yang tak tertandingi kala itu. Selang 3 tahun kemudian, pada tahun 1981, kakak Adani, Mahasuh Adani, membeli unit bisnis plastik di Ahmedabad dan mengajaknya mengelola bisnis tersebut. Ia bersama kakaknya kemudian memulai bisnis impor polimer primer untuk industri kecil pada tahun 1985. 3 tahun kemudian, pada tahun 1988, ia mendirikan perusahaan Adani Exports, perusahaan induk dari grup Adani. Saat ini, perusahaannya dikenal sebagai Adani Enterprise Limited, yang awalnya bergerak di bidang listrik dan komoditas pertanian. Perusahaan itu kemudian mendiversifikasi bisnisnya ke bidang logistik, sumber daya energi, kedirgantaraan, pertanian, pertahanan, dan lainnya. Sedangkan Adani Export Limited terlibat dalam pengembangan dan operasi pelabuhan di India. Pada tahun 1991, Adani mulai mengembangkan usahanya ke bidang perdagangan produk agro, tekstil, dan logam. Tahun berikutnya, ia mendirikan Adani Power Limited, produsen listrik termal swasta terbesar di India yang memiliki pembangkit listrik termal 4.620 MW. Adani memasuki bisnis pembangkit listrik pada tahun 2006. Pada tahun 2009 hingga 2012, dia mengakuisisi Abbot Point Port di Australia dan Chemical Coal di Queensland. Kekayaan Adani terus bertambah setelah International Holding Co. IHC di Abu Dhabi menginvestasikan 2 miliar US dollar dalam 3 perusahaannya yang berfokus pada energi terbarukan, yaitu Adani Green Energy, Adani Transmission, dan Adani Enterprise. Sejak kabar investasi tersebut mencuat, saham Adani Green Energy melesat hampir 25%. Adani Transmission dan Adani Enterprise masing-masing melonjak sebesar 11% dan 3%. Tak sampai di situ, Adani Group juga bekerja sama untuk produksi semen terbesar kedua di India setelah membeli aset perusahaan Swiss Holcim di India senilai 10,5 miliar dolar Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, Adani Group telah berkembang melalui akuisisi dan kolaborasi. Namun, orang terkaya di Asia itu mengalami kerugian besar lantaran kekayaannya yang anjlok dalam sekejap. Hal ini terjadi karena laporan penipuan penjualan saham yang dituduhkan kepadanya. Akibat skandal tersebut, saham beberapa perusahaan yang tergabung dalam Adani Group turun signifikan. Mengutip dari The Guardian, saham Adani Transmission, Adani Total Gas, Adani Green Energy, Adani Power, dan Adani Wilmar turun antara 5-20%. Penurunan ini terjadi tidak lama setelah pembukaan pasar pada 30 Januari 2023. Adapun saham Adani Enterprise tercatat anjlok selama 8 sesi berturut-turut dan mencapai harga terendah sejak November 2021. Selama sepekan, kerugian yang ditaksir Adani Group mencapai 65 miliar dolar Amerika Serikat.
Nilai pasar Adani Group ini anjlok setelah sebuah perusahaan investasi Amerika Serikat, Hindenburg Research, membuat tuduhan penipuan saham dan akuntansi terhadapnya. Pemilik Adani Group tersebut lantas berusaha meyakinkan investor setelah perusahaannya membatalkan penjualan sahamnya. Adani Enterprise mengatakan akan mengembalikan 2,5 miliar US dollar yang diperoleh dari penjualan kepada investor. Adani Group juga membantah tudingan Hindenburg Research. Sayangnya, nilai saham Adani Group ini telah hilang atau menguap di pasar hingga ribuan triliun rupiah hanya dalam beberapa hari saja. Menurut TRT World, Hindenburg menuduh Adani Group terlibat dalam skema manipulasi saham dan penipuan akuntansi yang kurang ajar selama puluhan tahun, sehingga membuat valuasinya hanya bernilai hampir setengahnya. Menurut Hindenburg, Adani tidak mengungkapkan laporan keuangan secara transparan kepada investor dan informasi bahwa aset di Australia itu telah kehilangan nilainya. Perusahaan investasi itu juga menuduh bahwa Adani Group telah membebani perusahaan dengan utang besar. Akibatnya, seluruh perusahaan di Adani Group saat ini menghadapi masalah finansial yang serius. Sebagai miliarder di India, bukan hanya kali ini saja ia mendapatkan masalah besar. Bahkan, ia pernah menjadi incaran kejahatan. Sebelumnya, pada tahun 1998, ia pernah diculik oleh kelompok kriminal dan baru dibebaskan setelah menyerahkan uang tebusan senilai jutaan dolar Amerika Serikat. Tak hanya itu, saat Mumbai diguncang serangan teroris di Hotel Taj Mahal Palace tahun 2008, Adani adalah salah satu orang di hotel itu. Saat itu, ia tengah menikmati makan saat kelompok militan mengepung hotel dan menyandra banyak orang. Sebanyak 160 orang tewas dalam serangan teror terburuk di India itu. Namun, nyawa Adani selamat berkat bersembunyi di lantai bawah tanah hotel bersama ratusan orang lainnya. Adani baru berhasil dievakuasi keesokan paginya oleh aparat keamanan. Ujarnya setiba di Ahmedabad, negara bagian Gujarat kampung halamannya dengan helikopter pribadinya. Apakah kali ini Adani akan selamat seperti saat ia terbebas dari penculikan dirinya tahun 1998 dan serangan teroris di Mumbai tahun 2008? Apakah ia bisa meyakinkan investornya kembali dan menstabilkan kembali imperium bisnisnya?